Maka apabila orang sudah banyak berkumpul, maka engkau jangan mencari saf yang pertama lagi. Ini kebiasaan teman-teman kita dari kalangan salafi ini. Dah jelas orang banyak ini. Dia ingin mencari sunnah saf depan. Dia langkahi. Akhirnya akhlak tak ada. Adab tak ada. Ini tak boleh ini. Dalam ibadah tu adab lebih diutamakan. Dalam ibadah akhlak lebih diutamakan. Jadi walaupun kita terlambat datang, walaupun saf yang pertama masih ada yang kosong, kita sudah terlambat datang. Orang sudah ramai. Kalau dalam adab masalah Jumat, kita duduk sajalah di tempat yang kosong tanpa harus melangkahi orang ke depan. Begitu dia kalau adab Jumat. Berbeda kalau hendak melaksanakan solat. Kalau kita ingin melaksanakan solat, saf di depan kosong. Memang dianjurkan kita untuk mencari saf yang terdepan terlebih dahulu. Tapi kalau adab dalam Jumat itu dianjurkan kita duduk saja di tempat yang kosong tanpa harus melangkahi daripada pundak saudara kita. Faham? Ini. Jadi jangan sampai seperti kejadian yang di mana itu. Pernah kejadian di Pandau kalau tak salah. Jadi karena teman ini mencari tempat yang sunnah tadi itu, mencari tempat yang baik tadi itu, dilangkahi saja orang, dilangkahi. Ternyata ada orang tua yang tersinggung. Orang tua yang tersinggung yang kena bahunya. Disebabkan karena kita melangkah tadi, kena bahu orang tua tadi. Akhirnya orang tua tadi marah, ditariknya kaki anak muda tadi. Ditariknya. Kata bapak ini, kau kalau nak cepat, kalau nak ingin salat di depan, saf yang di depan, engkau mesti cepat datang, kata bapak tadi. Ini datang dah terlambat, melangkahi orang lagi. Marah bapak ini. Tersinggung bapak itu. Jadi oleh karena itu hati-hati kita. Kalau kita ingin saf di depan, cepat kita datang. Tapi kalau saf kita di belakang, dan jangan kita sampai melangkahi pundak orang lagi. Itu perlu kita pahami. Maka adab dalam ibadah itu lebih diutamakan. Maka ada satu kaedah dalam mazhab kita Syafi'i, al-adabu muqaddamun alal ittiba'. Adab lebih didahulukan daripada ittiba'. Ittiba' ni mengikut Rasulullah. Tapi kalau ada adab yang lebih didahulukan. Itu kata Imam Al-Bajuri dalam Hasyiah Bajuri. Itu salah satu dalil dalam pembacaan kalimat Sayyidina kepada Rasulullah. Kan kita ada Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mana dalil? Itulah dalil kaedah. Al-adabu muqaddamun alal ittiba'. Begitu dia. Jadi, faiza jatama'an nas, maka apabila manusia sudah berkumpul, dah ramai orang yang salat di dalam masjid, fala tatakhatta, maka jangan engkau sampai melangkahi daripada pundak saudaramu tadi, fala tumarru baina aidin, dan jangan kamu berjalan di hadapan mereka. Tak boleh berjalan di hadapan mereka. Jangan. Ini Jumat ini. Maka kalau ingin saf di depan, cepat datang. Kalau engkau sudah terlambat, ambil sajalah risiko, duduk engkau di tempat yang kosong. Begitu dia. Fala, dan jangan kamu berjalan di hadapan mereka, wahum yusallun, dan mereka dalam keadaan salat. Apalagi kalau saudara kita sedang salat, kita dilarang untuk berjalan di hadapan saudara kita tadi. Wajlis, dan duduklah. Duduklah dengan tempat yang berdekatan dengan haid. Haid ni ada yang menghalang seperti mungkin tiang atau mungkin dinding, tapi tidak dianjurkan kita menyandar. Tak boleh, makruh hukumnya. Ketika makan tak boleh menyandar. Ketika zikir tak boleh menyandar. Ketika khutbah Jumat macam tu juga tak boleh menyandar. Ketika salat macam tu juga tak boleh kita menyandar. Karena menyandar itu daripada sifat kusal. Sifatnya orang-orang pemalas menyandar. Pokoknya tanda aja lah. Kalau ada orang suka menyandar tu, itu tanda penyogan namanya. Tanda pemalas. Bukan bapak-bapak dah tua dah. Jangan tersinggung pula lagi. Ini anak-anak muda ini. Kalau bapak maklum aja kami. Macam mana lagi ustaz tak bisa macam ni, ustaz ikut sakitnya. Ya maklum kami. Kami pun tak macam mana pula besok itu. Ini anak-anak ni yang muda-muda ni. Datang ke masjid, ada kebiasaan anak muda ni, umurnya baru. Datang ke masjid, pasti mencari tiang ni. Jadi dicari tiang. Suatu ketika dulu kawan tadi mendapatkan tiang tadi lagi.
Jadi dulu orang yang masuk ke dalam dan dulu pula dia mendapatkan tiang, amarah dia. Ini dah lama saya di sini tempat saya terus nih kata dia. Padahal dia terlambat datang, dia pula punya tiang itu. Dibuatnya nama tiang itu nama dia. Tidak boleh. Kalau orang tua wajar. Kalau orang tua karena ya namanya orang tua tak bisa terlampau lama duduk macam ni, tak bisa. Tapi mesti harus menyandar. Saya perhatikan Syekhuna Nuruddin Al-Banjari. Dah 60 umur beliau. Saya perhatikan selama 4 jam, 3 jam beliau membaca kitab, mengajar, tak pernah sedikit pun beliau menyandar ke belakang. Begitu dia. Kita baru belajar sajam, barulah cari tempat sandar kali ke belakang. Itu sifat daripada sifatnya orang pemalas. Mengantuk kita. Kalau menyandar tu mengantuk. Makan tak boleh menyandar. Kemudian berzikir tak boleh menyandar. Salat tak boleh menyandar. Begitu jugalah mendengarkan khutbah. Tak boleh kita menyandar. Dalam kitab-kitab yang lain, adabnya pun bukan saja menyandar, bertumpu dengan tangan pun tak boleh. Apa contoh bertumpu dengan tangan macam ni? Ini khatib. Kita macam ni. Ini tak boleh ni. Beko ujung-ujung mereka kan. Iyalah kalau mereka keluar lu di siko beko ni. Ngende, tiur. Jadi adab-adab dalam ibadah tu ada dia. Jadi qala al-musannif rahimahullahu taala wa hum yusallun, kalau kita di mana kita duduk, di mana tempat yang kosong di sana kita duduk, tapi kalau mencari saf yang terdepan mesti harus berjalan lagi ke depan, itu tidak dibolehkan. Itu hukumnya makruh karena dikhawatirkan nanti mengganggu orang yang sedang dalam keadaan salat.